والمرسلين نبينا محمد أجمعين أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali menganugerahkan kepada kita kesempatan untuk bisa duduk sesaat dalam rangka mempelajari tata cara membaca Al-Qur'anul Karim sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla yang berfirman, warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menjadi ahlul Qur'an, orang yang dispesialkan di dunia dan di akhirat dengan ketinggian derajat insyaallah. Dan semoga semua yang kita baca, yang kita kaji menjadi amalan pemberat timbangan untuk kita di hari kiamat kelak insyaallah. Di pertemuan kita kali ini insyaallah kita akan meneruskan pembacaan masih pada surah apa? Al-Mulk, ya, surah Al-Mulk. Tayyib, dan kita sudah membaca sampai ayat yang ke-6. Sekarang kita masuk ke ayat yang berikutnya, yang ke-7. Sebelumnya kita akan baca terlebih dahulu bersama-sama dari ayat 1 sampai ayat 6 dari ta'awudz kemudian basmalah. Tidak lupa kita ingatkan di ayat pertama kita waqaf pada kata al-mulk, ya, biyadihil mulk. Kemudian ibtidanya dari kata wahwa. Kemudian di ayat kedua kita waqaf pada kata liyabluwakum, ya, liyabluwakum. Mulai lagi dari liyabluwakum. Kemudian ayat ketiga waqaf pada kata taibaqa mat'iwad. Kemudian waqaf pada kata tafawut, ya, tafawut. Kemudian ibtida dari kata farl, ya. Kemudian ayat keempat kita waqaf pada kata khasi'a, mulai lagi dari kata yanqalib. Jangan lupa ikhfa'nya ditebalkan karena huruf qaf huruf tebal. Kemudian ayat ke-5 kita berhenti pada kata waja'alnaha, ya, waja'alnaha. Mulai lagi dari kata waja'alnaha dan waqaf pada kata lisyayatin. Kemudian langsung ibtida di kata atau mulai di kata wa'atadna. Ayat ke-6-nya kita berhenti pada kata jahannam dan langsung mulai ke wabi'sal masir. Tayyib, kita baca bersama-sama dari ta'awudz, basmalah, kemudian 6 ayat surah Al-Mulk. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur
ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. Baik, ayat berikutnya ayat ke-7 kita lihat. Idza, ya, i hamzah tegas tahqiq, kemudian dza ujung lidah menempel dengan ujung-ujung gigi seri atas, jangan dibaca dengan z. Iza, ya, jadi jangan mirip z, jangan mirip dal. Ida atau iza. Iza dua harokat mat tabi'i, empat harokat, ya. Huruf mat setelahnya ada huruf hamzah, bukan dalam satu kata. Mat jaiz munfasil, 4 harokat, ya, maksimal 5. Idza u tayyib. Kemudian setelah hamzah dhammah u ada huruf lam sukun, ya. Lam sukun dibaca dengan dibuka, jangan dimonyongkan. Ulqu, bukan ulqu. Ulqu, pangkal lidah bagian atas. Qu 2 harokat mat tabi'i. Fiha sama 2 harokat mat tabi'i. Sami'u, ain tengah-tengah tenggorokan, paksakan, jangan mirip hamzah. Sami'u, bukan sami'u. Sami'u, sami'u, 2 harokat mat tabi'i. Laha, ha sama, ya, 2 harokat mat tabi'i, jangan kelebihan, ya. Jadi 2 harokat mat tabi'i, ya, artinya seakan-akan kita membaca 2 ketukan, ya. Takarannya, barometernya seperti seseorang mengepal dan membuka telapak tangan. 1, 2, 1, 2, bukan pakai detik, ya. 1, 2. Sami'u laha, 2. Sya tengah-tengah lidah, jangan dibaca mirip sin biasa. Sa, bukan sa, sya, tanpa dimonyongkan. Sya, tidak. Syahi, ha, ya, hak biasa. Orang menyebutnya hak besar, ya, hak biasa yang keluar dari tenggorokan bagian bawah atau aqsa al-halqi, tanpa berlebihan di dada, meskipun dia pasti lewat dada, tapi tidak perlu berlebihan. Syahi, biasa saja. Ha, hi, hu. Syahi, hi, jangan ke e. Syahi. Qon, tanwin bertemu dengan waw, hukumnya apa? Idgham bi gunnah, dengan gunnah, dan gunnahnya, dengungnya sempurna. Maaf, ya. Kalau untuk jenis idghamnya, jenis memasukkannya di sini kategorinya sebenarnya tidak sempurna. Ya, tidak sempurnanya karena apa? Karena ada sifat gunnah yang masih kita ucapkan. Ya, syahiqon, tanwin kita baca dengan gunnah, dengung,
Kemudian dibaca dengan memonyongkan bibir dan suaranya berasal dari rongga hidung, bukan rongga mulut. Syahiqau itu rongga mulut. Ya, sedangkan gunnah tempatnya di khayshum rongga hidung. Syahiqau qau bukan qau qau itu rongga mulut. Syahiqau qau wahia, ya perjelas harokat pada huruf ha jangan sampai mirip sukun. Wahia 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 tafu, tak berharokat jangan berlebihan pada anginnya. Ta tidak, cukup tempelkan ujung lidah di gusi maka sudah tepat. Tafu fa fi tafu fu furu, ro-nya kita sukunkan maka fu-nya dibaca 4 harokat sebagai mad arid lis sukun, dan ro-nya dibaca dengan tafkhim tebal karena ro-nya sukun, sebelumnya sukun dan sebelumnya dhammah. Fur fur bukan tafur. Tafur itu R Indonesia. Fur ada takrirnya, getarannya dan tebal. Fur fur. Tayyib, contoh. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Sekali lagi. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Silakan. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Lagi. Tayyib. Berikutnya takadu, taka jangan berlebihan pada angin. Taka tidak, biasa saja. Takadu, ka 2 harokat mad tabi'i. Takadu tamai, ada ya bertasydid diberikan penekanan atau nabr. Tamayyazu, tamayya jangan berlebihan sampai memotong huruf ya. Tamayyazu, tamayya pertengahan. Jangan juga terlalu ringan. Tamayyazu itu mad tabi'i nanti. Tamayyazu zazizu, ya dibaca dengan sofir desisan, jangan dibaca mirip sin tamayyasu atau mirip jim tamayyaju. Tamayyazu. Minal, lam sukun jelas jangan mantul. Tawallud, beranak, ada suara tambahan. Minal. Kemudian ada huruf ghain. Ghain diucapkan dari tenggorokan bagian atas atau adnal halqi, ya tenggorokan yang dekat dengan lisan, adnal halqi. Dan ghain ini jangan dibaca mirip huruf G pada huruf Indonesia. Go, gi, gu, tidak. Lebih halus daripada bunyi G dan dia huruf tebal. Gho, ghi, ghu. Tayyib. Boleh diikuti jemaah, paksakan ya huruf ghain jangan dibaca go, tapi lebih halus daripada bunyi go. Gho, boleh diikuti silakan. Gho, 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 ghi, 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 ghu, 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 al,
Jadi dia bukan ag, tidak. Dia huruf yang meskipun tebal, dia punya sifat namanya rokhawah. Ada aliran nafasnya. Ya. Al, 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 il, 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 ul, Tayyib, ya. Minal ghai, nya kita sukunkan. Dho diucapkan dari ujung lidah menempel dengan ujung-ujung gigi seri atas bersama dengan zal dan tha. Bedanya dho sambil menaikkan pangkal lidah. Ini lidah dekat tenggorokan kita naikkan. Ya, bunyinya tebal. Jadi bukan ghaidh. Ya, tebalkan lagi bagian lidah bagian pangkalnya. Ghaidh. Di sini kan ghaidhi lin. Karena ada huruf ya sukun sebelumnya fathah. Ya, karena berhenti pada kata ini dan dha-nya kita sukunkan maka menjadi mad lin. Kita baca pertengahan juga 4 harokat. I 4 harokat. I ghaidh. Akhiri dengan huruf dha tebal. Ghaidh bukan ghaidh. Itu zal. Ghaidh. Jangan juga dibaca dengan z, lebih salah lagi. Ghaiz, tidak. Ya, meskipun beberapa negara seperti Suriah, Mesir, mereka mengucapkan dha dengan terang-terangan zo. Ya, zo ini meskipun ada orang Arab mengucapkan demikian namun bukan jadi alasan. Ya, orang Arab sendiri juga wajib belajar juga. Tayyib. Ghaidh, ghaidh, tebalkan, ya. Lanjut. Kita berhenti di situ, waqaf di situ. Ibtida lagi, ibtida atau mulainya langsung dari kata kullama. Kulla, lam bertasydid berikan penekanan dan posisi rahangnya dibuka. Kulla, kulla, kulla. Kullama. Setelah huruf mim ada alif, huruf mad bertemu dengan hamzah bukan dalam satu kata. Mad apa ini? Jaiz munfasil. Jaiz boleh. Boleh 2, 4, 5. Kita ambil yang 4. Munfasil terpisah. Apanya yang pisah? Huruf mad dengan hamzahnya. Kullama ya. Ulqiya sama pengucapannya, lam sukun dibuka jangan dimonyongkan. Ulqiya bukan ulqiya. Bukan ulqiya fiha. 2 harokat mad tabi'i. Waw sukun sebelumnya fathah disebut dengan lin, dibaca dengan memonyongkan bibir. Ya, dimonyongkan, ya, indhimam asy-syafatain. Bukan bukan faujun jajiju. Tengah-tengah lidah jangan dibaca dengan angin. Faujun, jun ada tanwin bertemu dengan huruf sin. Hukumnya apa jemaah? Ikhfa haqiqi. Dan ikhfa itu selalu kita sampaikan mengandung gunnah, dan gunnah itu mengikuti huruf setelahnya. Maka bunyi nun kita baca dengan samar sambil lidah atau dekat ujung lidah kita persiapkan mengucapkan huruf sin. Jadi suaranya mendekati. Faujuns. Jangan dibaca dengan tebal. Bukan bukan juga terlalu umum. Dekatkan lidahnya ke tempatnya sin. Faujuns.
faujun sa'alahum hamzah tegas, jangan dibaca mirip alif. Salahum tidak. Sa'alahum sa'alahum hum mim sukun, setelahnya huruf kha, mimnya kita baca dengan idhar syafawi, jelas di bibir. Rapatkan kedua bibir, berikan dengung atau gunnahnya meskipun tidak sempurna gunnahnya, lalu baru pindah ke huruf kha. Sa'alahum kha, hum kha. Jadi jangan buru-buru. Sa'alahum khaza, tidak. Atau jangan kelamaan. Sa'alahum kha, salah juga. Sa'alahum khazana. Tayyib ya. Khazanatu pendek semua. Khazanatuha, ya, sampai situ waqafnya. Khazanatuha, ha dua harokat matabi'i kalau berhenti, ya. Tapi kita mulai lagi ibtidanya dari kata sa'alahum. Mulai dari kata sa'alahum. Khazanatuha, ha setelahnya ada huruf mad yaitu alif, setelahnya ada huruf hamzah bukan dalam satu kata, mad jaiz munfasil 4 harokat. Sa'alahum khazanatuha alam ingat hamzahnya dibaca dengan tegas. Khazanatuha alam mimnya, mim sukunnya dibaca dengan idhar syafawi, jelas di bibir, dan berikan gunnah meskipun tidak sempurna. Alam ya ada ya, alam ya. Ya'tikum, ya hamzah sukun, jangan dibaca mirip alif, jangan dibaca mirip ain. Ya'tikum atau alam ya'tikum, ya bukan ya. Alam ya'tikumna, kumna idhar syafawi. Alam ya'tikum nadhi ro-nya kita sukunkan. Sebelum ro huruf sukun, sebelum sukun hurufnya berharokat kasrah, maka ro-nya dibaca dengan tarqiq tipis. Nadhir, ir bukan nadhir. Tayyib, contoh. Takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Sekali lagi. Takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Silakan. Takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha
sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Lagi. Taib. Ya, bagus. Berikutnya. Qalu, qi, qu, ya. Pangkal lidah bagian atas. Qi, qu. Qalu, dua harakat mad tabi'i. Bala, la, sama dua harakat mad tabi'i. Qad, dal sukun dibaca dengan qalqalah sughra, meskipun secara status, secara posisi dal terdapat di akhir kata, tapi karena tidak boleh berhenti di sana, maka tetap dinamakan dengan qalqalah sughra, qalqalah kecil. Qad, jangan dihentak. Qad, ya, qad. Qad, ja, ji, ju, tidak ada angin pada huruf jim. Ya, setelah jim ada huruf mad, yaitu alif, setelahnya ada huruf hamzah, terdapat dalam satu kata. Mad apa? Wajib muttasil. Wajib, yakni wajib dibaca 4 harakat, muttasil bersambung. Apa yang bersambung? Yakni bertemu huruf mad dengan hamzah dalam satu kata, ya. Qad ja'ana, qad ja'ana. Nadhi, dhadhi, ujung lidah dengan ujung-ujung gigi seri atas. Nadhirun, run, ru, tebal tafkhim, ya. Tanwin bertemu dengan huruf fa, hukumnya apa? Ikhfa. Ya, kita mengucapkan nun dengan samar. Samar yakni bukan dengan bunyi izhar. Nadhirun, bukan run. Kita baca dengan samar sambil bibir persiapan mengucapkan huruf fa. Jadi bibir sudah ancang-ancang mengucapkan huruf fa. Nadhirun, nadhirun, bukan dimonyongkan, ya. Nadhirun, ru, tidak, ruang. Fakadz, zal bertasydid, berikan penekanan, tapi dia bukan huruf syiddah, dia memiliki sifat rokhawah, ada aliran nafasnya, maka jangan seperti huruf dal. Fakadzdzab, fakad bukan fakad. Fakadzdzab, bukan fakat. Fakat, ya. Fakadzdzab, ba sukun qalqalah sughra. Fakadzdzabna wa qul, ku, kemudian lam sukun dibaca dengan jelas, posisi mulut dibuka, jangan dimonyongkan. Wa qul, nah bukan wa qul, wa qul, wa qulna, ya, berhenti di situ. Mulai lagi dari fakadzdzabna. Tidak boleh dari wa qulna, karena sangat fatal merubah makna. Ya, karena di sini orang-orang kafir mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Ya, kami fakadzdzabna, kami mendustakan, kami enggak percaya. Kalau kita mulai dari wa qulna, fatal sekali maknanya. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Kami katakan Allah enggak pernah menurunkan apa-apa. Kalau mulai dari kata waqulna, ya, orang yang menyimak bacaan kita mengira Allah menyatakan bahwa Allah sendiri tidak menurunkan apa-apa. Ini fatal. Sedangkan kalau kita mulai dari kata fakadzdzabna, kita sedang meneruskan perkataan orang-orang kafir, menceritakan perkataan orang-orang kafir. Orang kafir berkata, kami mendustakan dan kami mengatakan Allah enggak pernah menurunkan apapun.
Tayyib. Jadi kita mulai dari fakadzabna, bukan dari waqulna. Berhentinya di waqulna, fakadzabna waqulna. Mulai lagi dari fakadzabna waqulna ma, dua harakat mad tabi'i. Zai, berikan penekanan dan dia punya sifat sofir, mendesis. Ma nazzalallah, lafzul jalalah Allah taghlidh, tebal ya, bukan hanya tafkhim tapi taghlidh ya. Nazzalallah, dua harakat saja mad tabi'i. Min, nun sukun bertemu dengan shin, hukumnya apa? Ikhfa. Ya sama, bunyi huruf nun kita baca dengan samar sambil tengah-tengah lidah persiapan mengucapkan huruf shin. Ya, tengah lidah sudah persiapan mengucapkan huruf shin. Bunyinya bukan mi'sya, bukan juga dekatkan lagi mish. Ya, hindari jangan sampai menjurus ke huruf iya. Mi, wajar memang karena jim shin ya satu makhraj. Mish. Syai, kita berhenti pada kata ini, syai'in. Kalau berhenti pada kata syai'in kan lin, ya sukun sebelumnya fathah. Maka berhenti di sini berhenti sebagai mad lin, 4 harokat. Min syai', akhiri dengan hamzah, ada nabernya, penekanan, bukan mengambang. Syai', tapi ada penekanan, hamzahnya disukunkan. Syai', ya, ada ngeremnya, ada hamzah sukunnya. Syai', ya, jangan mengambang. Langsung ibtida, mulainya dari kata in, nun sukun bertemu dengan hamzah, hukumnya apa? Izhar halqi. Izhar itu huruf nun dibaca dengan jelas bunyinya, in a, jangan dibaca dengan mantul, in a, atau terburu-buru, in a, tidak, in a. Antum, nun sukun bertemu dengan ta, ikhfa, nun sukun kita baca dengan samar dan ujung lidah sudah menempel dengan gusi atas. In ant, bukan autum atau itu belum nempel kemana-mana. In antum, tum, mim sukun dibaca dengan izharus syafawi, jelas di bibir, rapatkan kedua bibir, berikan gunnah meskipun naqiso, tidak sempurna. Tum'i, illa, lam bertasydid, berikan penekanan, dan la, 2 harokat mad tabi'i. Fi, 2 harokat mad tabi'i. Do, jangan gunakan ujung lidah. Do, di, do, itu merubah makna. Ya, letakkan atau keluarkan huruf bod dari tepi lidah, menempel dengan geraham atas kanan atau kiri. Ya, dan pangkal lidah dinaikkan, ujung lidah nganggur, jangan dipakai. Fido, do, bukan fido. Dola, bolalin, tanwin bertemu dengan kaf, hukumnya ikhfa haqiqi. Sama ya kaidahnya, nun sukun kita baca dengan samar sambil pangkal lidah persiapan mengucapkan huruf kaf, dekatkan. Ya, disebut dengan, ya sebagian ulama tajwid menyebut dengan ikhfa yang ab'ad,
jauh, karena jauh dari huruf nun. Ya dhalalink bunyinya. Dhalalink, ling bukan dhalaliya atau dhalaliya liya. Dhalalink kabirin, roknya kita sukunkan, kita baca dengan tarqiq tipis karena sebelumnya sukun, sebelumnya kasrah. Bir, bantu sedikit senyum untuk menyempurnakan ketipisannya. Kabir, ir ya. Contoh, qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Sekali lagi, qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Silakan. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Lagi. Tayyib. Sekarang kita baca bersama-sama dari ayat 7 sampai 9. Silakan. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir.
طيب تفضل. سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها jangan mantul ulqiya كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها سألهم سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. Jangan terlalu lama ditahannya karena dia idhar. إن أنتم إلا في ضلال كبير. Ditahan ikhwanya. Dhalalinka. إن أنتم إلا في ضلال كبير. Baik. Terus. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ Tamayyazu. تكاد تميز من الغيظ dibuka
سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء
فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. Baik, ahsan. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, kita simak bacaan seluruhnya dan semakin alhamdulillah ya, semakin banyak perkembangan dan itu nikmat dari Allah. Ya, ini kemudahan bisa membaca Al-Quran dengan baik. Ini nikmat yang wajib kita syukuri. Tidak semua orang yang menuntut ilmu diberikan anugerah berupa pemahaman. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita lidah yang dengannya bisa kita gunakan untuk berzikir dan membaca Al-Quran, maka gunakan dan pertahankan dengan cara kita gunakan untuk membaca Al-Quran setiap hari, karena sebuah nikmat itu akan langgeng jika disyukuri. An-ni'matu idza syukkirat qarrat wa idza kuffirat farrat. Nikmat itu jika disyukuri dia akan menetap, dan jika dikufuri, diingkari, dia akan pergi, dia akan hilang. Ya, maka kita diberikan anugerah lidah, lisan, ya, mulut yang bisa kita gunakan untuk membaca Al-Quran dengan fasih, ditambah ada kesempatan belajar ilmu tajwid atau tahsin setiap pekan. Ini nikmat. Dulu, ma'asyiral muslimin, kami mendapati seseorang berdomisili di Rangkas Bitung. Belajar tahsinnya saja harus ke Bintaro, naik kereta 2,5 jam. Karena waktu itu ya belum ada guru waktu itu. Kalau sekarang mungkin sudah banyak, tapi waktu itu perjuangannya untuk belajar tahsin saja, bukan belajar
ilmu yang tinggi, nanti pulang dia berdakwah, tidak, belajar tahsin. Sebegitu semangatnya dia harus naik kereta yang kurang lebih perjalanan 2,5 jam. Ya, berarti untuk perjalanannya saja 5 jam. Ditambah dengan tahsinnya, ditambah dengan mungkin bincang-bincang atau istirahatnya berjam-jam. Nah, kita alhamdulillah ya bisa ke sini, ada masjid yang nyaman. Kemudian alhamdulillah bisa saling sharing, talaqi, musyafahah, ya, mempelajari ilmu Al-Qur'an langsung dari lisan guru. Ini nikmat dari Allah. Ya, sebelum nikmat tersebut dicabut wal'iyadzu billah, maka kita manfaatkan, dan insya Allah dengan seperti ini kita menjadi orang-orang yang serius, sungguh-sungguh berusaha untuk menjadi ahlul Quran. Ya, ini langkah-langkah menuju ahlul Quran. Ya, dengan kita meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Ditambah juga kejujuran kita dalam kerinduan kita kepada Allah Azza wa Jal juga ditinjau dari cepat bosannya atau tidak kita terhadap Al-Quran. Kalau taharat qulubuna, kalau hati-hati kita bersih, kita tidak akan pernah kenyang dari Al-Quran. Ya, maka jadikan Quran sebagai pedoman yang selalu kita baca, kita rindukan tiap hari, tiap saat, dan kita nyaman bersama Al-Quran. Nah, kekurangan-kekurangan pasti ada, dan itu menjangkiti semua manusia kecuali para nabi dan rasul. Namun kekurangan-kekurangan yang ada tidak menjadikan kita down atau tidak memiliki semangat untuk berubah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah suatu kaum sampai kaum tersebut mau merubah diri mereka sendiri. Lidah kita akan senantiasa tidak fasih kalau kita nggak mau belajar. Ya, dan tidak ada perbedaan antara yang fasih dengan yang tidak, melainkan bukan ditinjau dari pesantrennya, majelisnya, markiz atau markaznya, atau gurunya atau syekhnya, tapi diantaranya juga adalah dari keseriusan dalam praktek dan murojaah. Ya, diantara prakteknya dengan riyadhatul faq, olahraga rahang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk selalu bisa istiqomah dalam menuntut ilmu, dan menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat untuk dunia maupun akhirat kita insyaallah. Mungkin itu dari kami, semoga bermanfaat dan mencerahkan. Pertemuan selanjutnya kita akan membaca ayat-ayat yang selanjutnya dari surah Al-Mulk ini. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.